Baginda Rasulullah SAW jelaskan, sungguh ingin aku kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Ternyata Rasulullah begitu marah, begitu murkanya melihat ada umatnya yang laki-laki sholat fardu di rumah. Maka mulai hari ini berniatlah ya. Berniatnya seperti apa? Seperti niat saya 25 tahun yang lalu. Kalian belum lahir. Saya hijrah tahun 2000. Kalian tahun berapa ini? 2010, 2006, 2007 ya. Ini SMA semua ya. Wajah kalian masih kayak SMP, lucu-lucu masih. Jadi dulu Pak Ustadz, saya pernah mendengar hadis ini waktu masih metal. Ketika saya mendengar Rasulullah hendak membakar rumah orang yang mau sholat di rumah, sholat fardu di rumah, saya langsung bersumpah demi Allah. Ini sumpah saya dulu. Kalian boleh tiru ya. Kalau kalian mau menjalankan ini, silakan buat akad dengan Allah. Jadi sumpah saya dulu, ya Allah, demi Allah. Berarti yang ikut ini. Gak boleh melanggar sumpah ya. Demi Allah, aku bersumpah tidak akan tinggalkan 5 waktu di masjid sampai aku mati. Sampai aku mati. Itu sumpah saya 25 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah asbab sumpah itu keyakinan, kesungguh-sungguhan, dan saya tidak main-main dengan perkara ini. Sampai hari ini belum pernah sekalipun seingat saya ini meninggalkan sholat 5 waktu di masjid dengan sengaja. Belum pernah. Kalian susu, kalian susu. Masjid, saya rasa nggak pernah. Ya, orang tanya dia, kok lama kali sampai mati? Kalau besok saya mati, sampai besok saja. Kalau nanti malam mati, berarti sampai nanti malam saja. Jadi jangan main-main. Kalau kalian ingin memperbaiki hidup kalian, perbaiki sholat. Kita bicara Isra Mi'raj, tapi tak pikir sholat, percuma. Nih dengar baik-baik. 5 janji Allah kepada orang yang sholat 5 waktu di masjid, di 5 alam yang berbeda. Di dunia Allah berkaya rezekinya, di kubur dibebaskan dari siksa kubur, terima catatan amal di sebelah kanan, melintasi sirat secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Berkah pada rezeki seperti manis pada gula. Untuk apa kita punya gula banyak 1 kontainer tapi tak manis? Mau nggak punya gula 1 gudang tapi tak manis? Tak berkah. Lebih baik kita punya gula 100 kontainer tapi manis, bisa bagi-bagi orang. Meskipun tak banyak gula 1 sendok, tapi manis itu bermanfaat, nikmat rasanya. Ingat ya anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Ada orang punya uang miliaran tapi kurang, ada orang punya uang 100.000 tapi cukup. Kita minta cukup sama Allah. Gak apa-apa banyak, yang penting cukup. Ini udah sedikit kurang, Allahu Akbar. Tapi meskipun banyak kurang tetap jadi masalah hadirin sekalian. Maka mulai hari ini lepaskan kacamata dunia, ganti dengan kacamata akhirat. Kita bukanlah anak-anak dunia, kita adalah anak-anak akhirat yang sedang berada di dunia. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Baik hadirin sekalian, jam 8 sudah, matahari sudah mulai tersenyum. Saya khawatir nanti skincare kalian tak bermanfaat, nanti gosong kulitnya. Ya, saya buat kesimpulan ya, cuma dengar baik-baik. Yang pertama, orang baik dalam pandangan Allah itu hati yang terbebas dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak meminta-minta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Kenapa melamun? Saya tatap matanya, angkat alis, dia tak respon. Ternyata sedang memikirkan sesuatu. Ya. Yang kedua, orang baik dalam pandangan Allah, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah SAW. Mungkin ada tanya, Bang Dery kenapa pakai sorban ya? Iya.
Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sebelum Ibunda Khadijah meninggal dunia itu, beliau pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai suamiku ya Rasulullah, boleh nggak nanti sekiranya aku meninggal dunia terlebih dahulu, tolong kafankan aku dengan sorbanmu. Jadi ini kan kafan ya. Jadi saya udah amanah sama istri, kalau saya meninggal dunia, tolong kafankan dengan sorban itu. Banyak sorban dikubur-kubur. Dan bahkan bukan hanya ini, saya kalau zikrullah, kemudian tawadhukan hati, jangan sombong. Yang cantik-cantik tak boleh sombong, apalagi pas-pasan ya. Yang kaya tak boleh sombong, apalagi miskin, pas-pasan. Maka jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Biar gak sombong, kalian ucapkan kalimat itu, tolong ikuti semua ya, dengan suara yang lantang yang keras. Sebaik-baik saya. Ayo diikuti, sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Coba ulangi. Siapa bilang tentu seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain? Itu sombong, nggak boleh. Catat ya, nanti kalian catat semua ya, jadikan status. Tapi jangan lupa DSAS, mention dulu Sulaiman ya. Dan kalian kalau saya live TikTok, kalian tiap-tiap bayar ya. Bilang Om Dery, abis ini aku siswi Pelita 3 ini ya. Nanti kalau saya tengok bagus, akunnya saya follow back. Tapi kalau hanya selfie tidak saya follow back. Tapi kalau ada dakwah-dakwahnya, insya Allah itu bermanfaat. Kalian follow yang baik-baik saja ya. Karena seseorang itu bersama dengan orang yang diikutinya. Jangan di follow yang jelek-jelek, yang jahat-jahat. Kemudian ikhlas. Orang ikhlas dipuji tak senang hati, dipuji tak sakit hati. Orang ikhlas dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Allahu Akbar. Tangan kita cuma 2, mulut orang miliar banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar. Baik, terakhir, orang yang paling baik dalam pandangan Allah itu siapa? Yang paling cerdas? Orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itu matur dari mana nih? Tahu lagu orang kaya mati nggak? Coba putar, dipukul rebanannya ya. Kalau kalian pintar bagus, nanti insya Allah kita masuk TV. Kita ajak masuk CCTV. Ya. Siap ya? Dengar baik-baik. Yang paling keras teriak mati, paling banyak umurnya. Amin. Yang nggak ikut teriak mati, mati duluan. Sudah. Sebentar, kita cek sound dulu ya, cek suara dulu. Orang kaya mati. Mantap. Tapi di sini kurang keras suaranya. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Yang di belakang mati. Yang di samping mati. Yang di tengah mati. Yang ceramah gila, ceramah keras matinya. Nampaknya udah mulai emosi deh sampai di situ nih Pak. Ini Ustaz Dery ini datang undang dia mati-mati dari awal sampai akhir. Baik, wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya, orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya, orang miskin raja-raja, rakyat biasa. Pak Presiden, Pak Gubernur, Wali Kota, Pak Bupati, Ibu Guru, Bapak Guru, siswa-siswi, security, mati semua.
semua pergi menghadapi ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Tapi cerahkan semua husnul khatimah. Ingat, orang yang husnuzan insya Allah matinya husnul khatimah. Yang suuzan matinya su'ul khatimah. Sangka baik terus hati jadi baik. Kalau hati baik hidup baik, mati pun baik. Baik, itu dari saya. Minta maaf kalau ada salah dan kurangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Sebelum saya berpisah, tolong angkat tangan yang ikhlas, yang tinggi setinggi-tingginya. Saya doakan masuk surga semuanya yang angkat tangan. Baik, semuanya angkat tangan yang tinggi. Baik, oke. Dadah, assalamualaikum.